Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada hamba-Nya. Dan di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita waktu luang untuk senantiasa bisa mempelajari qala Allah wa qala Rasul, mempelajari Al-Qur'an dan mempelajari As-Sunnah. Yang mana dua hal tersebut, yang mana Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Bahkan Rasulullah berwasiat, alaikum bisunnati, aku wasiatkan kepada kalian, yaitu kepada para sahabatnya dan siapapun yang mengikuti para sahabat dengan baik dan benar hingga hari kiamat kelak. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin, addu 'alaiha bin nawajid. Sampai Rasulullah menggambarkan berpegang teguh tersebut dengan menggigit dengan gigi geraham. Sampai kata para ulama, maksud berpegang teguhlah dan gigitlah dengan gigi geraham kalian, artinya berpegang teguhlah dengan kuat. Oleh karena itu dalam hadis yang sahih juga disebutkan, orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, terutama pada akhir zaman, mereka seperti berpegang teguh kepada bara api, seperti memegang bara api. Artinya kita harus sabar berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, meskipun terkadang kita menjadi orang yang gharib, menjadi orang yang aneh, menjadi orang yang terasingkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan salawat serta salam tidak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita, suri tauladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga para keluarganya dan para sahabatnya dan siapapun yang mengikuti beliau dengan baik dan benar hingga hari kiamat kelak. Sebelum kita masuk di dalam pembahasan mengenai tentang menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala, maka di sini musannif memulai dengan pasal pertama menerangkan tentang beberapa ayat yang di situ ada penyebutan al-asmaul husna. Hanya milik Allah nama-nama terbaik. Maka beliau membuka dengan pasal ini. Karena kita harus paham sebelum kita membahas nama-nama Allah satu persatu, kita harus paham tafsir dari ayat Asmaul Husna. Di sini ada beberapa ayat. Yang pertama surat Al-A'raf ayat 180. Ayat ini yang sudah populer, yang sering kita dengar, walillahil asmaul husna. Allah menyebutkan Allah memiliki nama-nama yang paling baik. Allah memiliki nama-nama yang paling baik, atau hanya milik Allah nama-nama yang terbaik. Fad'uhu biha. Dan berdoalah, memintalah dengan nama-nama tersebut, atau beribadalah dengan nama-nama tersebut. Wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang di dalam masalah nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti akan kita terangkan bentuk-bentuk penyimpangan di dalam Asmaul Husna. Sayujzauna bima kanu ya'malun. Kami akan membalas apa yang mereka perbuat. Kemudian yang kedua di dalam surat Al-Isra 110. Allah menyebutkan qulidullah awidur rahman. Katakanlah wahai Muhammad, serulah Allah dan serulah Rahman.
dengan ya ayyama tad'u falahul asmaul husna. Ya, dengan ya nama apapun yang engkau seru maka hanya untuk Allah nama-nama yang terbaik. Hanya untuk Allah lah nama-nama yang terbaik. Dan juga di dalam surat Thaha ayat nomor 8. Ya, Allahu la ilaha illa hu. Ya, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Lahul asmaul husna. Hanya milik Allah nama-nama terbaik. Dan terakhir di dalam surat Al-Hasyr ayat nomor 24. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pencipta, yang Maha mengadakan dan juga yang Maha membentuk rupa. Lahul asmaul husna. Hanya milik Allah nama-nama yang terbaik. Maka tafsir kita yang akan kita pelajari yaitu memahami firman Allah yang Allah sebutkan di dalam beberapa ayat tadi, yaitu al-asmaul husna. Nama-nama yang terbaik bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka wal kalam huna an ayatil a'raf, ya haitsu yadullu ma'naha ala baqiyatil ayat allati wasafaha Allah azza wa jalla asma'u fiha bi annaha husna. Baik, pembicaraan kita pertama, kenapa sih nama Allah disebut dengan nama-nama yang terbaik? Kenapa nama-nama Allah disebut nama-nama yang terbaik? Ya, kalau nama kita belum tentu baik, tapi kalau nama-nama Allah pasti terbaik. Ada beberapa alasan. Alasan pertama, yaqulu Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Ya, di sini menukil perkataan Ibnu Qayyim. Ya, dan sama, artinya bukan hanya Ibnu Qayyim dan semua para ulama sepakat, ittifaq. Tapi ini hanya sebagai bentuk salah satu. Enggak mungkin mau disebutkan semua perkataan ulama, tapi ini cukup mewakili. Ya, dan tidak ada yang mengingkari perkataan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Beliau mengomentari tentang ya, firman Allah yang di situ tercantum falahul asmaul husna, hanya milik Allah nama-nama terbaik. Alasan kenapa nama Allah disebut nama yang terbaik, beliau mengatakan wa kadzalika asmaur rabb ta'ala kulluha asma'u madahin. Semua nama Allah nama-nama yang penuh dengan pujian, nama-nama yang terpuji. Falau kanat alfadhan mujarradatan la ma'aniha laha lam tadul 'alal madhi. Kalau seandainya atau maka sekiranya nama-nama Allah itu hanya sekedar lafaz saja, yang mana lafaz-lafaz tersebut tidak mengandung makna, ya otomatis tidak disebut nama-nama yang terpuji. Ya, jadi saya ulangi sekali lagi, kenapa nama Allah disebut ya nama yang terbaik, hanya milik Allah nama-nama terbaik, karena semua nama Allah nama-nama yang terpuji. Kalau nama Allah itu hanya sekedar nama, tidak ada pujian, tidak mengandung pujian di situ, maka tidak disebut dengan husna. Ya, tidak disebut dengan nama-nama terbaik. Ya. Kemudian beliau menyebutkan walillahil asmaul husna. Ya. Kemudian beliau melanjutkan fahiya lam takun husna limujarradil lafadz. Nah, nama-nama Allah itu tidak menjadi baik hanya sekedar lafadz. Bal lidalalatiha ala awsafil kamal. Tapi kenapa nama-nama Allah itu menjadi baik? Karena lafadz nama-nama Allah itu pasti mengandung makna, mengandung kesempurnaan. Ya, jadi kenapa nama Allah nama-nama yang terbaik? Karena semua nama Allah mengandung makna dan mengandung kesempurnaan. Dengan demikian maka Allah disebut lahul asmaul husna. Hanya milik Allah nama-nama yang terbaik. Ya, kemudian juga beliau menjelaskan, ya, mengungkapkan ada perkataan beliau lagi, ya, di salah satu tempat ya lain di salah satu kitabnya, yaitu di Madarikus Salikin, beliau mengatakan asma'uhu kulluha asma'u madahin wa hamdin wa thana' wa tamjid. Semua nama Allah Subhanahu wa taala nama yang terpuji dan nama yang mulia. Ya. Walidzalika kanat husna. Dengan demikian nama Allah disebut dengan nama-nama yang terbaik.
Ya. Wa sifatuhu kulluha sifatu kamal, dan juga sifatnya semua mengandung sifat yang sempurna. Ya, wa nu'utuhu kulluha ya nu'utu jalal, dan juga sifatnya semua sifat yang dipenuhi dengan keagungan. Ya, jadi sifat Allah sifat yang sempurna, dan sifat Allah sifat yang agung. Ya. Wa af'aluhu, dan juga perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah melakukan suatu perbuatan, maka semuanya hikmatun wa rahmatun wa maslahatun wa adlun. Tidak keluar dari yang namanya hikmah, ya, dan rahmat, ya, artinya mengandung hikmah dan mengandung rahmat dan mengandung maslahat dan mengandung keadilan. Ya, jadi nama-nama Allah, ya, semuanya adalah nama yang terpuji dan nama yang mulia. Ya. Dan semua sifat Allah sifat yang sempurna dan sifat yang agung. Dan semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala mengandung hikmah, mengandung rahmat, mengandung maslahat dan mengandung keadilan. Nah, ini hikmah rahmat enggak mungkin kita jelaskan, karena nanti akan kita jelaskan ketika menjelaskan tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita paham konsepnya dulu. Jadi kita harus paham kenapa nama Allah dikatakan Lahul Asmaul Husna. Ya, karena ini sebagai bentuk bantahan, ya, kepada orang-orang, ya, ada beberapa sekte yang mengatakan nama Allah itu hanya sekedar nama, enggak ada sifat, enggak ada makna. Ya, makanya ulama Ahlus Sunnah menekankan, dan terulang hal ini. Makanya Ibnu Qayyim memiliki di beberapa kitabnya selalu mengulangi hal ini. Ya, selalu mengulangi hal ini. Ya. Yang pertama, yang tadi yang kita bacakan di dalam kitab Bada'iut Tafsir. Yang kedua di dalam kitab Madarikus Salikin. Ya, kitab yang sudah masyhur. Ya. Taib, ya. Kemudian waqala inda qaulihi, dan juga Ibnu Qayyim rahimahullah ketika menjelaskan, ya, surat Al-Isra ayat 110 yang, ya, tadi sudah kita baca, ya, firman-Nya qul ida'ullaha aw ida'ur rahman, ya, serulah Allah dan serulah Ar-Rahman, ya, ayyamma tad'u falahul asmaul husna, dengan nama, ya, dengan nama yang mana saja kamu dapat menyeru, karena dia yang memiliki nama-nama yang terbaik. Ya, dengan nama apapun yang kita seru, maka hanya milik Allah nama-nama yang terbaik. Ya, nama apapun nama itu. Ya, selama itu memang asmaullah, nama-nama Allah, maka semua itu adalah nama-nama yang terbaik. Ya. Maka di sini beliau mengomentari, ai innakum innama tad'una ilahan wahidan lahul asmaul husna. Yang kita seru adalah satu Tuhan, Allah Subhanahu wa taala, kata Ibnu Qayyim. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala lahul asmaul husna, memiliki nama-nama yang terbaik. Maka fa ayyu ismin da'autumuhu, ya, dengan nama apapun yang kita seru, ya, dengan nama apapun yang kita seru, maka Allah mengkhabarkan annahu ilahun wahid, tetap Allah itu Tuhan yang esa. Ya. Wa in ta'addadat asma'uhul husna al-mushtaqqa min sifatihi, walaupun namanya itu banyak, yang mana nama tersebut berasal dari sifatnya. Ya, walihadza kanat husna, oleh karena itu nama Allah disebut nama-nama yang terbaik, karena nama-nama Allah mengandung sifat yang sempurna. Ya. Nah, wa illa falukanat kama yaqulu al-jahidun li kamalihi. Nah, ini juga disebutkan di sini, ya, sebagai bentuk bantahan kepada orang-orang yang mengatakan. Nah, ini adalah dua sekte yang sudah masyhur, ya, yaitu Jahmiyah dan Mu'tazilah. Jahmiyah dan Mu'tazilah, mereka ini, ya, mengatakan Allah itu, ya, memiliki nama, ya. Kalau Jahmiyah, ya, Mu'tazilah, Jahmiyah mengatakan Allah tidak memiliki nama dan tidak memiliki sifat, karena Allah itu Maha Esa. Karena Allah Maha Esa. Kalau Allah memiliki nama dan sifat, ini berarti bertentangan dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Intinya alasan mereka itu hanya sebatas akal. Kecenderungan akal, bukan kecenderungan dalil. Paham ya? Kalau dalil tentang Asmaul Husna, nama-nama Allah yang banyak dan sifat-sifat Allah yang sempurna, yang itu ya bisa diambil dari setiap nama Allah, dan juga perbuatan Allah yang tidak terbatas, yang mana Allah katakan fa'alun lima yurid, Allah Maha berbuat sesuai dengan kehendaknya. Ya, sesuai dengan kehendaknya. Ya. Maka semua ini adalah nama-nama dan sifat-sifat yang maha sempurna, dan perbuatan-perbuatan Allah yang penuh dengan hikmah dan maslahat, dan penuh dengan keadilan. Ya. Hal itu ditetapkan oleh dalil. Karena yang mengatakan Allah memiliki nama-nama adalah dalil. Yang menjelaskan perbuatan Allah tidak terbatas dalil. Yang menjelaskan sifat Allah dalil. Semuanya dalil. Dan itu prinsip agama kita. Tapi Jahmiyah dan Mu'tazilah, mereka lebih mengedepankan akal daripada dalil. Makanya mereka memiliki konsep yang berbeda. Jadi kalau Jahmiyah dan Mu'tazilah, mereka menganggap ya masdarul ilmi kata mereka, tempat untuk mencari ilmu adalah akal. Ya, tempat untuk mencari ilmu adalah akal. Ya. Baru setelah itu Al-Quran dan Sunnah. Ya, sumber ilmu adalah akal. Karena akal ini sering Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Baru setelah itu Al-Quran dan Sunnah. Jadi Al-Quran dan Sunnah dijadikan alat untuk membenarkan akal mereka. Ahlus Sunnah tidak. Masdar ilmu, ya, tempat kita mencari ilmu adalah Al-Quran dan Sunnah. Akal alat untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Ya, beda enggak? Beda. Makanya mereka itu sampai terkadang kalau kita ingin mencari yang namanya hakikat, ya suatu kebenaran, kita harus memiliki syak. Kita harus ragu dulu kepada suatu hal ini. Kalau kita ingin tahu Allah, kita harus ragu dulu tentang Allah. Itu karena apa? Kesimpulan akal. Kalau kita nggak ragu, kita nggak akan sampai kepada satu tujuan tersebut. Karena akal adalah pusat ilmu. Karena akal pusat ilmu. Makanya mereka menggunakan dalil sebagai alat untuk membenarkan akal mereka. Ya. Mereka menganggap Allah nggak memiliki nama dan sifat. Terus apa ya yang berkaitan dengan nama-nama Allah yang Allah sebutkan? Nama-nama Allah yang sebutkan itu hanya majaz, bukan hakikat. Itu adalah makhluk yang Allah ciptakan. Ya. Dan makhluk tersebut Allah sandarkan kepada Allah sebagai bentuk apa? Disandarkannya makhluk kepada Allah. Bentuk penyandaran makhluk kepada Allah. Seperti kayak misalnya naqatullah, ontanya Allah. Apakah Allah memiliki onta? Enggak. Tapi ini hanya penyandaran apa? Bentuk Allah memuliakan onta tersebut. Ada keistimewaan di situ. Maka misalnya nama Allah Al-Mu'ti, yang Maha memberi. Ini kata orang Mu'tazilah, kata orang Jahmiyah, ya. Bukan hakikat. Itu bukan hakikat, tapi itu adalah Allah menciptakan makhluk. Ya, Allah menciptakan makhluk, dan makhluk tersebut Allah sandarkan kepada Allah sebagai bentuk apa? Hal itu mulia. Ini semuanya sebatas akal. Ya, makanya Ahlus Sunnah selalu membangun konsep untuk memahami Asmaul Husna. Ya, tapi yang kita cukup pahami adalah perkataan Ahlus Sunnah. Ya, intinya kenapa nama Allah Husna? Ya, karena nama Allah mengandung sifat-sifat yang mulia, ya, dan perbuatan Allah selalu perbuatan yang penuh dengan kebijakan, dan penuh dengan rahmat, dan penuh dengan keadilan, dan penuh dengan kemaslahatan. Disusul lagi oleh Mu'tazilah. Mu'tazilah bingung, ya, karena nama-nama Allah ini ada secara alfat. Akhirnya mereka menetapkan, oh nama Allah itu ada tapi nggak punya sifat. Jadi nama Allah Sami bila sam'in kata mereka.
Allah itu dikatakan namanya As-Sami, tapi nggak ada pendengaran. Bingung. Kenapa bingung? Ya karena nggak mengikuti Al-Quran dan Sunnah, mengikuti akal. Akal semata, akal yang liar. Yang mana kita ini diperintahkan hawa nafsu kita dan akal kita tunduk kepada Al-Quran dan Sunnah, bukan liar. Ya, contoh penyimpangan Khawarij karena apa? Karena akal yang liar. Ya, Khawarij dulu menyimpang, firqah pertama yang menyimpang pada zaman sahabat. Kenapa mereka bisa menyerang para sahabat, bisa mengkafirkan para sahabat, padahal kitabnya mereka adalah Al-Quran sama. Kenapa? Karena pemahamannya liar, tidak dibimbing dengan pemahaman yang benar. Maka segala bentuk yang tidak ada bimbingan dari Al-Quran dan Sunnah, maka pemahaman tersebut pemahaman yang batil dan menyimpang. Contohnya Jahmiyah dan Mu'tazilah. Ya oleh karena itu para ulama Ahlus Sunnah sangat membantah keras tentang dua sekte ini, dan juga terutama Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Ya, pada zamannya beliau ini Mu'tazilah dan Jahmiyah ini bulan-bulanan terus nggak bisa diam. Abul Hasan Al-Asy'ari ini membantah mereka. Ya. Padahal sampai Abul Hasan Al-Asy'ari dulu itu sampai dipinggirkan. Orang-orang Jahmiyah, Mu'tazilah selalu menyebut Abul Hasan Al-Asy'ari majelis mereka untuk apa? Enggak boleh dengarkan Abul Hasan Al-Asy'ari. Disebarkan isu-isu yang bohong tentang Abul Hasan Al-Asy'ari. Supaya apa? Supaya orang-orang mereka enggak mendengar Abul Hasan Al-Asy'ari. Kenapa? Beliau terus-terusan memerangi Mu'tazilah dan Jahmiyah. Ya, karena mereka mengatakan nama Allah itu hanya sekedar nama, enggak ada makna, enggak ada sifat. Ya, muncul pemikiran yang baru. Taib. Kemudian beliau juga Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan dan kenapa dan yang dimaksud wal maksud anna rabb asma'uhu kulluha husna adalah laisa fiha ismun su. Jadi kenapa nama Allah itu baik? Karena Allah tidak memiliki nama yang buruk. Dan juga sifat-sifatnya semuanya kamalun laisa fiha sifatun naqs. Sifatnya semuanya sempurna, tidak ada sifat-sifat yang cacat. Kan dalam surat Al-Baqarah ayat kursi, la sinatu wala naum. Allah enggak ngantuk dan enggak tidur. Karena tadi semua nama-nama Allah nama-nama yang baik dan tidak ada nama-nama yang buruk. Dan sifat-sifat Allah semuanya sifat yang baik, yang sempurna, tidak ada sifat yang cacat. Dan juga perbuatan Allah semuanya perbuatan yang penuh dengan hikmah. Ya, tidak ada perbuatan yang kosong dari hikmah dan maslahat. Ya, walahul matsalul a'la fis samawati wal ard. Bahkan ditekankan Allah memiliki sifat-sifat yang tinggi di langit dan di bumi. Wa huwal azizul hakim. Ya, mausufun bi sifatil kamal. Allah yang maha perkasa dan maha bijaksana dan tersifati dengan sifat yang sempurna. Ya, maka akhirnya beliau menaruh kesimpulan fayastahil ay yakuna ghairu mahmud. Maka mustahil Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang tidak terpuji, atau mustahil Allah itu tidak terpuji. Ya, kama yastahil ay yakuna ghairu qadir. Allah itu mustahil tidak terpuji, sebagaimana kemustahilan Allah itu tidak mampu. Ya. Maka nama-nama Allah, nama-nama yang terpuji dan sifat-sifat Allah, sifat-sifat yang sempurna, tidak ada cacat sama sekali di dalam sifat-sifat Allah, dan perbuatan Allah perbuatan yang penuh dengan hikmah dan maslahat dan keadilan, dan yang sempurna. Nah, jadi ini alasan kenapa disebutkan nama-nama Allah nama-nama yang husna. Baik, bisa dipahami? Baik. Setelah itu di sini beliau menerangkan tentang ilhad. Kan di dalam surat Al-A'raf tadi
Setelah Allah mengatakan walillahil asmaul husna, hanya milik Allah nama-nama yang terbaik. Kemudian beliau menjelaskan tentang nama-nama, kenapa nama-nama Allah dikatakan nama-nama yang terbaik. Nama-nama yang terbaik. Karena nama Allah pasti nama yang terpuji. Tidak ada nama yang buruk. Sifat Allah sifat yang sempurna, tidak ada sifat cacat. Perbuatan Allah perbuatan yang penuh dengan hikmah. Tidak ada perbuatan yang tidak ada hikmah. Tidak ada perbuatan yang tidak maslahat. Tidak ada perbuatan yang tidak adil. Tidak ada perbuatan yang tidak rahmat. Makanya sampai di dalam beberapa kaidah-kaidah yang disusun oleh oleh para ulama di dalam kitab kaidah-kaidah untuk memahami Asmaul Husna, sampai para ulama mengatakan nama Allah adalah a'lam wa awsaf. Nama Allah itu sebagai a'lam, sebagai tanda. Untuk siapa? Untuk Allah. Kan nama itu kan tanda untuk siapa? Untuk orang yang dinamai, kan gitu kan? Maka nama-nama Allah tanda untuk Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, awsaf, pasti memiliki sifat. Ini pasti, dua hal ini pasti. Tapi makhluk tidak. Kalau makhluk, nama-nama makhluk hanya sekedar a'lam, tanda bagi siapa? Bagi kita. Nama ana Hasan. Nama Hasan tersebut adalah itu tanda bagi saya. Tapi apakah perbuatan saya semuanya baik? Tidak. Tidak mesti baik. Maka nama makhluk hanya a'lam saja, hanya tanda untuk siapa? Untuk siapa yang dinamai. Tapi tidak mesti apa? Ausaf. Tidak mesti memiliki sifat yang baik. Bahkan nama Abdullah pun kalau untuk makhluk pasti baik enggak? Enggak. Bahkan pemimpin orang munafik Abdullah ibnu Salul. Pemimpin munafik namanya Abdullah. Tapi dia menjadi orang yang paling buruk dan rusak. Menunjukkan nama makhluk hanya sekedar a'lam, tanda untuk siapa? Yang dinamai. Tidak mesti mengandung sifat. Tapi Allah pasti menjadi tanda bagi Allah dan juga memiliki sifat-sifat yang sempurna. Ini perbedaan nama Allah dengan nama makhluk. Makanya falahul asmaul husna. Hanya bagi Allah nama-nama yang terbaik. Kenapa dikatakan terbaik? Karena memiliki sifat-sifat yang sempurna. Kemudian setelah itu Allah memerintahkan fad'uhu biha. Nanti ini poin terakhir akan dibahas. Tapi di sini muallif menerangkan wadharul ladzina yulhiduna. Kita diperintahkan untuk tinggalkan orang-orang yang ilhad. Setelah ini akan kita jelaskan. Orang-orang yang ilhad mengenai apa? Nama-nama dan sifat Allah. Sayujzauna ma kanu ya'malun. Allah akan membalas mereka. Di sini ada hukuman. Makanya enggak boleh ilhad Kemudian setelah itu wabayyana rahimahullah. Setelah itu rahimahullah menjelaskan makna ilhad. Apa itu ilhad? Maka beliau mengatakan wal ilhad fi asma'ihi huwal udulu biha wa bihaqaiqiha wa ma'aniha anil haqqi tsabiti laha. Arti ilhad adalah berpaling dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Berpaling dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala baik secara hakikat nama-nama tersebut dan juga dengan makna-makna tersebut yang benar yang ditetapkan dari nama-nama tersebut. Jadi al-ilhad fi asma'ihi yang disebut dengan ilhad di dalam Asmaul Husna adalah berpaling dari hakikat nama-nama Allah dan juga berpaling dari makna dari nama-nama tersebut yang ditetapkan sesuai dengan kandungan nama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan ilhad, penyimpangan di dalam Asmaul Husna. Dikatakan oleh Ibnu ada salah satu tokoh ahlul lughah yang dia salah satu
ulamanya orang-orang Syiah, tapi para ulama tetap mengambil dari sisi ahlul lughah saja, karena dia termasuk orang bahasa dan diambil ya dari sisi bahasa oleh para ulama. Ya, tidak ada masalah. Ya, karena memang ya ilmu bahasanya diakui. Ya. Dan ulama hanya sekedar mengambil dari sisi pengertian tentang bahasa, ilmu sastranya saja. Ya, maka di sini disebutkan qala Ibnu Sakit, ya namanya Sakit. Ya. Al-mulhid al-ma'il anil haq. Siapa yang dikatakan mulhid? Orang yang berpaling dari kebenaran. Al-mudkhil fihi ma laysa minhu. Dan menambah-nambahi sesuatu yang bukan dari kebenaran. Berpaling dari kebenaran dan orang yang melebihi dari kebenaran. Ya. Ya, orang yang suka menambah-nambah. Ya. Dari kebenaran, otomatis ya yang ditambah bukan kebenaran, berarti ini definisi orang mulhid menurut ahli lughah. Ibnu Sakit salah satu ulama lughah yang memiliki pemahaman Syiah. Ya. Baik. Kemudian ya beliau menyebutkan ada 5 macam penyimpangan di dalam Asmaul Husna. Ada 5 macam di dalam penyimpangan di dalam Asmaul Husna. Penyimpangan pertama, ya kata beliau, ayyusammal asnam biha, menamakan patung dengan nama-nama Allah. Ini kelakuannya orang-orang musyrikun. Kelakuannya orang-orang musyrik pada zaman kufar jahiliyah. Ya. Mereka menamakan patung-patung mereka dengan nama-nama Allah. Contohnya apa? Katasmiyatil lata minal ilahiyah. Jadi di dalam surat An-Najm itu ada penyebutan 3 patung terbesar orang-orang musyrikun, orang-orang Quraisy pada zaman dahulu. Afara'aitumul lata wal uzza wa manat. Ya, Lata, Uzza, Manat, patung-patung besar. Ya, ternyata ya nama-nama mereka ini, ya salah satu Al-Lata itu diambil dari Al-Ilahiyah, ketuhanan. Nama ilah. Ya, maka ilah salah satu nama Allah. Ya, digunakan untuk patung. Wal Uzza minal Aziz. Nama Allah salah satu adalah Al-Aziz, yang maha perkasa. Dinamakan untuk patung mereka Uzza. Ya, yang terakhir adalah Manat. Ya, ini sudah patung-patung yang sudah masyhur. Ya, afaraitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Ini bentuk penyimpangan pertama, ayyusammal asnam biha. Menamakan patung dengan nama-nama Allah. Contohnya Lata dan Uzza. Lata dari Al-Ilahiyah, ketuhanan, dan Al-Uzza minal Aziz, yang maha perkasa. Ya. Taib. Penyimpangan yang kedua, tasmiyatuhu bima la yaliqu bijalalihi. Ya. Menamai Allah yang tidak layak, iya, di dalam keagungan Allah, yang tidak layak dengan keagungan Allah. Menamai Allah yang tidak sesuai dengan keagungannya, atau seperti itu. Contohnya katasmiyatin nasara lahu abban. Ya, menamai Allah dengan Tuhan Bapa. Ya. Nah, ini enggak boleh. Ya. Ini salah satu bentuk penyimpangan. Makanya ya, agama kita itu dengan agama yang lain enggak sama. Ya. Karena apa? Di dalam konsep penamaan Tuhan saja sudah berbeda. Ya, di dalam konsep penamaan Tuhan sudah berbeda. Bagaimana dikatakan sama? Ya. Taib. Kemudian yang ketiga, wasfuha bima yata'alla anhu wa yataqaddasu minan naqais. Ya. Mensifati Allah, ya, Subhanahu wa ta'ala, ya,
yang mana Allah maha suci dari sifat tersebut. Jadi mensifati Allah yang mana Allah maha suci dari sifat-sifat tersebut. Ya. Ya, maksudnya adalah sifat-sifat yang tercela. Ya. Contohnya orang-orang Yahudi mensifati Allah dengan fakir. Ya. Mereka, ya Allah sebutkan dalam Al-Quran, orang-orang Yahudi mengatakan nahnu aghnia, yang sugih itu orang-orang Yahudi. Ya, kata mereka yang sugih itu kami, yang kaya itu kami. Sedangkan Allah fakir. Ya, ini termasuk penyimpangan. Atau juga perkataan mereka innahu istarah ba'da an khalaqahu. Kata orang-orang Yahudi, Allah itu istirahat setelah menciptakan makhluk. Jadi Allah itu bisa capek, kata mereka. Ya, Allah itu bisa capek. Bahkan banyak lagi ya di dalam perkataan mereka yang lain, Allah itu setelah menciptakan makhluk menyesal. Ya, menyesal karena menciptakan makhluk. Mana ini adalah sifat-sifat yang tercela, yang tidak layak dengan apa? Kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah menafikan dari sifat-sifat seperti ini, seperti la sinatu wala naum. Ngantuk saja Allah nafikan, apalagi capek. Ya, jadi tadi ya, konsep yang tadi, nama Allah tidak ada nama yang buruk, dan sifat Allah tidak ada sifat yang cacat, dan semua perbuatan Allah perbuatan yang mengandung hikmah dan mengandung rahmat dan mengandung keadilan dan mengandung maslahat. Segala sesuatu yang di luar itu maka bukan milik Allah. Bukan apa? Maka nama yang buruk bukan nama Allah. Sifat yang cacat bukan sifat Allah. Perbuatan yang tidak mengandung maslahat dan tidak mengandung rahmat, ya, dan tidak mengandung keadilan bukan milik Allah, bukan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Yang keberapa barusan? Ketiga ya. Betul. Kita lanjutkan sebentar. Ya, jadi yang pertama adalah kelakuan orang-orang musyrikun pada zaman ya kufar Quraisy. Mereka menamakan ya patung-patung mereka dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua adalah orang-orang yang mengatakan ya mensifati Allah dengan Tuhan Bapak, ya Tuhan Ayah. Ya, ini sifat termasuk yulhiduna fi asma. Ya, yulhiduna fi asma. Orang-orang yang menyimpang di dalam nama-nama Allah. Kenapa? Karena nama Allah pasti mengandung sifat. Ya, ini mensifati Allah dengan ya lam yalid wa lam yulad. Allah telah menafikan Allah tidak diperanakan dan Allah tidak ya beranak. Otomatis nggak ada Tuhan Bapak, Tuhan Anak, nggak ada. Ya, tapi justru disifati dengan demikian berarti ya mensifati Allah dengan sesuatu yang tidaklah layak. Kemudian yang ketiga adalah mensifati Allah dengan sifat-sifat yang cacat, yang mana Allah maha tinggi dari sifat yang cacat tersebut. Salah satunya perkataan orang-orang Yahudi mengatakan Allah itu fakir, ya, dan mengatakan Allah ya istirahat. Artinya di sini berarti Allah itu bisa capek. Ya, bertentangan dengan nama Allah Al-Qawi. Allah maha kuat. Ya, Allah maha kuat. Ya, bertentangan dengan firman Allah la sinatu wala naum. Allah enggak pernah ngantuk. Ini justru dikatakan oleh mereka Allah itu ya setelah menciptakan makhluk Allah istirahat, berarti capek otomatis. Ini adalah hal-hal yang ya mereka mensifati Allah dengan sifat cacat. Bahkan yadullahi maghlulah, tangan Allah terbelenggu kata mereka. Bakhil maksudnya. Allah bakhil, ya. Ya, maha tinggi, Allah maha tinggi dari apa yang mereka ucapkan semua. Baik. Yang ketiga, yang keempat, ta'tilul asma'an ma'aniha. Menafikan ya nama dari maknanya. Menafikan nama dari maknanya. Artinya apa? Ada nama tapi tidak ada makna. Nama tidak bermakna. Ya. Ini adalah yang disebutkan, yang disini adalah orang-orang Jahmiyah dan Mu'tazilah. Orang-orang Jahmiyah dan Mu'tazilah. Mereka adalah orang-orang yang menafikan ya nama-nama Allah dan juga menafikan sifat-sifat Allah. Allah punya nama enggak punya sifat. Ya, ini bertentangan dengan akal yang jelas. Ya. Dengan akal yang normal bertentangan. Ada enggak sesuatu tidak memiliki sifat? Ada enggak? Enggak ada. Ya, jadi sampai ulama Ahlussunnah juga memakai bahasa-bahasa mereka. Ya. Sampai ulama-ulama mengatakan segala sesuatu pasti memiliki sifat. Ya, tidak ada sesuatu yang tidak memiliki sifat. Ya, tidak ada sesuatu yang tidak memiliki sifat. Ya. Sampai ya, mereka macam-macam alasannya akal semua. Ya, kalau Allah dikatakan memiliki nama dan memiliki sifat berarti sama dengan makhluk. Sedangkan Allah laisa kamitslihi syai'un. Allah enggak serupa dengan apapun. Saking bingungnya orang mereka ini sampai mengatakan Allah itu enggak boleh disebut maujud, enggak boleh disebut ada. Dan juga Allah itu enggak boleh disebut tidak ada. Kenapa? Kalau Allah disebut ada berarti kita menyamakan dengan sesuatu yang ada. Tapi kalau Allah disebut tidak ada berarti menyamakan dengan sesuatu yang tidak ada. Saking bingungnya. Ya, padahal nggak ada masalah kita mengatakan Allah huwal maujud, Allah ada, nggak ada masalah. Saking khawatirnya menyerupakan Allah dengan makhluk sampai tidak boleh mengatakan Allah ada. Allah ya Allah, satu sudah. Kalau ada nama-namanya berarti Allah nggak satu. Ini hanya akal yang tidak dibimbing dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, yang kelima, penyimpangan yang kelima adalah tashbihu sifatihi bi sifati khalqihi. Menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk atau menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Nah, ini ada, bukan enggak ada. Jadi pada zaman Daulah Abbasiyah ya, di dalam sebelum ya atau di dalam masa pemimpinnya Yazid bin Harun ada seorang tokoh yang dia terkenal dengan tokoh yang sangat menyimpang, seorang yang bernama Dawud Al-Jawaribi.
Ya, ini adalah orang yang mengatakan Allah itu memiliki darah seperti kita memiliki darah. Ya, waliyadzubillah. Sampai berani mengatakan Allah itu memiliki daging seperti kita memiliki daging. Bahkan Allah seperti manusia. Ini ada yang mengatakan demikian. Pada zaman Daulah Abbasiyah, ya, pada era pemimpinnya Yazid ibnu Harun, sampai disebutkan dinukilkan oleh salah satu ulama Abu Bakar, ya, Ibnu Abi Aun, beliau mengatakan sami'tu Yazid ibnu Harun, aku mendengar Yazid bin Harun sampai apa? Yaqulu bi kufrihi, ini orang kafir bukan orang Islam. Karena berani mengatakan Allah serupa dengan makhluk. Allah memiliki darah, Allah memiliki daging. Padahal lafaz-lafaz ini yang enggak ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Sedangkan para ulama menyatakan kita itu hanya sebatas menamakan apa yang Allah namakan, mensifati apa yang Allah sifati, ya, meyakini perbuatan apa yang Allah perbuat sesuai dengan kehendaknya, tanpa mempermisalkan, tanpa menyerupakan, tanpa menafikan, dan tanpa membagaimanakan. Itu yang diyakini oleh Ahlus Sunnah. Tidak menetapkan nama yang tidak Allah tetapkan, tidak mensifati sifat yang tidak Allah sifati, tidak meyakini Allah melakukan sesuatu yang Allah tidak lakukan, tapi tidak membatasi perbuatan Allah, karena Allah Maha berbuat sesuai dengan kehendaknya. Tapi karena ini permainan akal, sampai mereka mengatakan, ya, alasannya, ya, pokoknya ya sama. Karena Allah memiliki nama-nama yang Allah namai, dan Allah juga menyebutkan sifat-sifatnya yang bisa kita pahami dari nama dan sifat Allah. Ya, apa yang kita lihat? Yang kita lihat adalah bentuk manusia. Sedangkan Allah juga memiliki bentuk, berarti Allah serupa dengan manusia. Sampai seperti itu. Sedangkan Allah telah mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Allah enggak serupa dengan apapun. Jadi enggak boleh kita menyerupakan Allah dengan apapun. Cukup kita meyakini apa? Apa yang Allah sebutkan, apa yang Allah namai, apa yang Allah sifati, ya, dan apa yang Allah lakukan tanpa membagaimanakan, tanpa mempermisalkan, dan tanpa menyerupakan. Tapi Daud Al-Jawaribi, ya, salah satu tokoh orang menyimpang pada zaman Yazid ibnu Harun, mengatakan Allah kasuratil insan, Allah seperti manusia, ada dagingnya, ada darahnya. Sampai Yazid ibnu Harun ini mengatakan Daud Al-Jawaribi wasyaiton syai'un wahid. Daud Jawaribi sama syaitan ini sak golongan, sama sudah. Ya, kalau lihat Daud Al-Jawaribi, ya itu syaitan. Kalau ingin lihat syaitan, ya sudah lihat Daud Al-Jawaribi tadi. Sampai seperti itu pengingkarannya. Ya, ini benar-benar orang yang apa? Tasbihu sifatihi bi sifati khalqihi. Benar-benar menyerupakan, menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk, sampai berani mengatakan, ya, Allah kasuratil insan, seperti manusia. Ya, benar-benar membagaimanakan. Inilah 5 macam ilhad di dalam Asmaul Husna yang kita wajib yulwadharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi. Tinggalkan orang-orang yang menyimpang di dalam nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, dan itulah 5 penyimpangan yang pernah ada di muka bumi. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Kelebihan datang dari Allah, kesempurnaan datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan kekurangan dan kesalahan datang dari saya dan syaitan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari syaitan yang terlaknat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.